masyarakat, lembaga-lembaga non formal, termasuk di dalamnya pelatihan, magang, ya, berbagai kursus. Yang terbanyak dan yang memang menjadi arus utama, yang menjadi mainstreamnya pendidikan adalah pendidikan formal di sekolah, ya, di sekolah, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sekolah, sekolah tinggi, ya. Makanya anggaran terbesar itu memang sekolah, sedangkan luar sekolah non formal itu lebih kecil, ya. Hanya ada satu dirjen, ya, bahkan pernah hanya ada satu ini aja direktorat. Beda dengan sekolah pendidikan tinggi sekarang sudah terpisah satu kementerian, ya, riset dan teknologi. Sekarang yang dasar menengahnya tersendiri juga menterinya. Lalu kebudayaan terpisah juga sekarang. Jadi berbagai spektrum lah, spektrum pendidikan, ya, seperti itu. Ada jenjang, ada jenis, ya. Kalau jenisnya kan formal, non formal, informal atau jalurnya, ya. Jalurnya jalur formal, non formal, informal. Lalu jenjangnya dasar, menengah, tinggi. Nah, sekolah di sini tidak banyak dibicarakan lah. Ini yang di luar sekolah, pendidikan masyarakat itu. Ya di masyarakat namanya pendidikan masyarakat, ya di masyarakat. Jadi sejauh mata Anda memandang atau sejauh mata kita memandang, kecuali di situ ada sekolah, nah maka itu adalah pendidikan masyarakat. Jadi praktik-praktik pendidikan di masyarakat, ya, di semua tempat, di semua kesempatan, di semua waktu, ya. Yang di situ ada interaksi edukatif, ya, di luar sekolah, maka itulah pendidikan masyarakat. Termasuk kita juga mendidik anak-anak kita atau suami kita. Kalau ibu-ibu mendidik suami, kalau bapak-bapak mendidik istri dan anak-anaknya, ya. Saling membelajarkan lah, tapi tidak formal, tidak formal seperti di sekolah, ya. Nah, sebelum masuk ke yang materi substansi dari saya ingin share dulu, walaupun cuplikan ini saya tidak tidak utuh, cuplikan saja yang terkait dengan pendidikan masyarakatnya. Ini dari podcastnya Gita Wirjawan, ya. Gita Wirjawan yang mantan menteri apa tuh lah, menteri perdagangan dulu, ya, pernah menjadi menteri perdagangan pada zamannya SBY kalau nggak salah. Tolong disimak, tidak perlu terlalu serius gitu, ya. Sambil ngopi-ngopi saja lah, ya. Bapak dan Ibu, saya bagikan dulu ini untuk kita simak bersama. Nah, udah muncul belum, Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, 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 Pak. Pak. Sudah, Oke, Pak. ya, Halo. oke. Ini kalau mulai dari sini itu lama, ya, lumayan nih. Saya sini aja nih dimulainya nih. Oke. Nah, itu harusnya yang menjadi tujuan pendidikan gitu kan? Saya sepakat dengan Anda. Kalau kita harus mengulang sistem pendidikan, mungkin topik yang paling utama yang harus dikedepankan itu adalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana kita belajar untuk menginvestigasi kebenaran yang pre-existing ataupun aksiom yang pre-existing. Saya melihat anak-anak muda sekarang tuh nggak dijejelin untuk menginvestigasi pre-existing truth ataupun axioms. Nah, mungkin shortcutnya, ini kan common denominator antara Nisa dengan Afu adalah apapun yang sudah dan harus kita lakukan ke depan, ini sifatnya inkrementalis.
gimana nih sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3, populasi terbesar nomor 4, ada keniscayaan untuk kita tuh harus mengkatalisasi atau mengakselerasi proses ini. Mungkin nggak sih kita tuh karbitin aja 3-5 juta guru yang memenuhi syarat untuk bisa membidik dan membina anak-anak muda atau generasi muda ke depan supaya benar-benar kita ngelihat Indonesia tuh ke depan tuh penuh dengan kemasan. Follow up question to you. Saya lihat kita bisa bagi jadi dua sebenarnya. Karena di luar yang generasi selanjutnya yang perlu disiapkan ini secara formal gitu ya, kita juga harus mengejar ketertinggalan dari angkatan hari ini, angkatan produktif hari ini yang harus mengejar ya tadi gap ketertinggalannya gitu. Sehingga dan pertanyaannya kalau misalnya angkatan kerja hari ini artinya berarti usia produktif mungkin 25 sampai sebut saja 50 gitu kan. Let's say kita adalah produk dari sistem pendidikan sebelumnya yang memiliki banyak kekurangan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap angkatan yang sudah terlanjur dalam tanda kutip ini gitu kan. Ketika kita hanya bergantung pada ruang formal, akhirnya terbatas tuh ruang intervensi untuk mengejar ketertinggalan ini. Mau nggak mau memang harus ada demokratisasi ruang-ruang informal di mana kita bisa mengeksplorasi keterampilan, nilai-nilai kemampuan berpikir tadi filosofis maupun bahkan kecintaan terhadap STEM atau apapun itu di ruang-ruang alternatif yang ada. Dan tentu saja Endgame misalnya sebagai its own channel adalah ruang informal gitu kan yang mendemokratisasi kuliah-kuliah di kampus yang otherwise kita cuma bisa dengarkan mungkin kalau kita ke kampus tapi bisa kita konsumsi lewat ruang-ruang lain. Tapi untuk bisa menormalisasi kecintaan belajar growth mindset lifelong learning ini, memang kita harus terlebih dahulu mengadres saya bilangnya nih culture nerd shamingnya ya. Maksudnya kayak kok ini dari dulu sebenarnya bisa jadi sampai sekarang gitu ya. Kalau sebagai orang dewasa sudah bekerja masih suka belajar, masih suka mencari tahu dalam tanda kutip mungkin di dalam kelompok komunitasnya masing-masing, oh dia tuh si know it all yang si paling suka ngomongin pengetahuan baru gitu. Kita harus flip gitu bahwa kita harus mewajarkan kecintaan belajar ini dan bahkan diselebrasi bukan hanya diwajarkan ya, maksudnya diselebrasi sebagai sesuatu yang sangat harus kita lakukan atau harus kita dorong kecintaan belajar alternatif ini. Jadi Endgame apapun itu platform-platformnya sangat bisa didorong di ruang-ruang informal. Tapi seperti yang, nah jadi mungkin ini sedikit ngomongin Think Policy jadinya. Jadi kami di Think Policy ini sebenarnya organisasi yang mau mendorong perbaikan ekosistem kebijakan publik di Indonesia. Salah satunya lewat mencetak atau mengejar ketertinggalan keterampilan talenta yang mengurusi kebijakan publiknya sendiri gitu. Dan kami yang kami pelajari di tahun pertama yang sangat kayak wah ternyata seperti ini adalah mendidik anak kecil itu sangat berbeda atau pendidikan untuk anak kecil alias pedagogi itu sangat berbeda dengan andragogi atau pendidikan untuk orang dewasa. Beda banget gitu. Beda bangetnya dalam beberapa mungkin Mbak Nisa jauh lebih fasih sebenarnya terkait dengan ini ya. Tapi yang kami discover misalnya yang pertama kalau mengajari orang dewasa itu konsep terhadap self mereka sudah ada. Mereka sudah punya preconceived notion tentang dunia. Mereka sudah punya nilai-nilai, mereka sudah punya truth yang mereka percaya akumulasi dari hasil pengajaran sebelumnya. Jadi ketika kita berusaha melakukan atau dalam tanda kutip mengedukasi orang dewasa, nggak bisa lewat memberitahu gitu. Jadi kalau anak kecil dari nggak tahu jadi tahu. Kalau orang dewasa kan kita berusaha mendorong alternatif point of view lain. Jadi yang harus dieksperimentasikan tuh justru apa nih discoveries yang bisa terjadi di ruang kelas. Apa pertanyaan yang bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru di siswanya gitu. Jadi bahkan pertanyaan bukan informasi yang diberikan gitu. Yang kedua lainnya juga adalah cara berpikirnya sendiri. Jadi kalau kita bicara tadi tentang critical thinking atau lateral thinking, creative thinking, pragmatic problem solving gitu kan. Kalau orang dewasa sebut aja di umur 35, 40 sudah punya cara saklek untuk menyelesaikan masalah gitu. Kita bayangkan mungkin orang-orang yang bekerja di kementerian sudah otomatis gitu. Mas Yanuar jauh lebih banyak pengalamannya sudah lebih otomatis, oh ada masalah A, saya akan menyelesaikan dengan B. Ada masalah A, saya akan bikin event dengan pendekatan ini. Udah ada pakem-pakem yang biasa mereka lakukan. Jadi berusaha menudge bahwa coba cari cara lain dalam menyelesaikan atau menyusun kebijakan publik yang baru itu tantangannya berbeda. Jadi kita harus ajak
pertama ruang belajarnya harus dibuat seaman mungkin untuk mereka merasa, oh saya boleh berubah pikiran, atau saya boleh menitipkan atau melepas ransel saya dulu tentang apa yang saya percaya tentang dunia di luar ruang kelas. Masuk ke ruang kelas tuh saya mau eksperimentasi dengan ide-ide baru. Itu tantangannya luar biasa sulit gitu. Dan yang terakhir, mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang mereka persepsikan sebagai otoritas pengetahuan itu sudah ada. Jadi kalau anak kecil apa ada guru di ruang kelas itu ya itu otoritas otomatis gitu kan. Tapi eh, di ruang yang apa gate yang sudah terbuka lebar ini gitu, semua orang dapat pengetahuan dari manapun. Siapa yang punya otoritas terhadap pengetahuan itu menjadi sangat jadi kompetisinya sendiri gitu. Saya lupa yang nulis bukunya, mungkin Pak Gita pernah baca juga Death of Expertise. Jadi bagaimana influencer yang baru baca atau Google sedikit itu bisa jadi lebih banyak yang mendengar dibandingkan Mas Yan yang udah punya PhD belajar apa segala macam tuh belum tentu lebih didengarkan. Jadi bagaimana kita exerting authority gitu sebagai sumber pengetahuan atau alternatif pengetahuan kepada orang-orang dewasa yang apa yang perlu yang ada gap pengetahuan yang memang perlu diadresnya misalnya gitu. Jadi nggak tahu menjawab pertanyaan atau enggak tadi. Jadi untuk mengejar ketertinggalan tadi ada elemen pertama dibuka ruang alternatif informalnya dan kita memang harus bekerja ekstra keras karena kompetisi kita adalah berbagai konten-konten atau sumber pengetahuan lain yang kadang-kadang justru memanfaatkan ketidak berpikir kritisan masyarakat pada saat ini. Okay, that's a loaded answer. Yes. Mas, Oke, itu aja ya petikan-petikan dulu. Nah, Ibu. Jadi dengan pendidikan masyarakat memang kita tidak mempelajari hal yang eh, formal, yang berbau formal. Jadi keluar dari itulah mindsetnya, paradigma pendidikan masyarakat itu tadi disampaikan dibukanya ruang-ruang yang informal ya, atau paling tidak non formal lah. Dan prinsip yang digunakannya dalam pembelajaran atau pendidikan ini adalah pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa istilahnya andragogi kan? Jadi pendidikan andragogi, bukan pendidikan anak, bukan pedagogi. Kan yang ilmu pendidikan yang berkembang di awal itu pedagogi, pedagogi. Padahal pendidikan itu yang lebih dulu ada itu adalah informal ya, di keluarga. Dan itu menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa ya. Dan semakin ke sini konsepnya berkembang ke arah pendidikan sepanjang hayat. Ya, pendidikan sepanjang hayat, lifelong education atau lifelong learning, belajar sepanjang hayat yang oleh umat Islam ya sudah sejak lama diintroduksi mengenai pendidikan sepanjang hayat itu ya dari mulai buayan sampai mau ke liang lahat ya. Jadi sejadi kandungan itu sudah ada pendidikan ya oleh ibunya, oleh keluarganya. Nah, demikian juga prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa ini digunakan lebih lanjut lagi dalam kehidupan yang lebih luas ya. Jadi hampir dalam setiap interaksi ketika itu ada transformasi pengetahuan, transformasi sikap, transformasi keterampilan ya. Ini di luar sekolah nih. Itu adalah pendidikan masyarakat. Seperti Bapak dan Ibu aja di jalan misalnya ya. Bagaimana berlalu lintas, dibelajarkan, dididik, sedemikian lupa, walaupun tidak direncanakan, tapi disadari. Ketika itu ada transformasi, ada perubahan-perubahan dalam sikap, dalam pengetahuan, dalam keterampilan, itulah pendidikan masyarakat ya.
sehingga begitu luasnya konsepnya, ya. Tidak dibatasi oleh kelas, tidak dibatasi oleh gedung gitu lah. Ya boleh jadi di apa di ruang-ruang kelas, tapi yang disampaikannya atau metodologinya juga cara penyampaiannya tidak mentransfer, ya. Tadi kan asumsinya diasumsikan, asumsi itu pandangan, ya, pandangan dasar bahwa setiap orang itu sudah memiliki, orang dewasa itu kan sudah memiliki referensi, pengalaman. Tinggal dia mengelaborasi, mengintroduksi, ya. Makanya peristilahannya juga di luar sekolah itu di pendidikan masyarakat itu beda dengan di pendidikan sekolah. Kalau di sekolah misalnya guru, dosen, ya. Kalau di luar sekolah atau di masyarakat, pamong, tutor, ya, instruktur, itu apalagi. Di sekolah itu peserta didiknya disebut murid, siswa, mahasiswa, ya. Nah, di masyarakat itu di luar di pendidikan masyarakat namanya warga belajar, ya. Tanpa lebih lebih humanis gitu. Karena memang pendidikan masyarakat pendidikan sosial itu antara lain filosofisnya adalah humanisme, ya, yang orientasinya lebih mengangkat nilai kemanusiaan, memberdayakan, ya, tidak menganggap warga belajar atau peserta didik itu sebagai ininya kosong, ya. Mereka sudah ada isinya. Seperti Bapak dan Ibu ini sebetulnya lebih cocoknya dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, ya, ke masyarakat, tidak pedagogi. Kalau mungkin S1 masih masih diperlakukan bahwa dosen itu yang lebih memiliki kapasitas, memiliki otoritas. Nah, kalau di pasca sarjana lebih bersifat kemitraan lah antara dosen dengan mahasiswa ini. Walaupun tetap saja kesannya tetap, ya, formal-formal juga nih. Bahkan sampai doktor juga. Bahkan hampir semua yang doktor itu, ya, jangankan Anda magister misalnya nanti. Ketika ujian doktornya cepat aja menepes, ya, nepes. Nepes bahasa kitanya apa? Bahasa Indonesia. Grogi. Grogi. Nah, makanya ada hubungannya dengan ini di apa diplesetkan. Kan prinsip pembelajaran orang dewasa itu andragogi. Diplesetkan. Ketika ujiannya grogi, Anda grogi tuh, ya. Ke sana arahnya. Jadi berubah. Jangan Anda grogi dong. Andra gogi, ya. Alternatif dari pedagogi. Hmm. Demikianlah, ya, sekadar introduksi. Mari kita cermati eh, yang dapat saya kemukakan nih mengenai konsep-konsep dasar dulu nih mengenai pendidikan masyarakat. Oke. Nah, ini yang ini. Hmm. Konsep, ya. Konsep itu kan suatu apa namanya pengertian yang menunjuk pada sesuatu. Nah, ini yang ditunjuknya adalah pendidikan masyarakat. Hmm. Jadi semua semua pengertian yang menunjuk pada sesuatu itu adalah konsep. Ada menyebut kursi, pabrik, gajah, gitu, ya. Laki-laki, perempuan, itu konsep. Jadi ambillah oleh Anda kamus, ya. Nah, itu kata-kata itu konsep. Hmm. Komunikasi itu berdasarkan konsep. Konsep itu kan ramuan dasar untuk nantinya jadi teori dan juga
sangat penting dalam berkomunikasi. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu, memang di semua ini di semua bangsa lah di dunia ini, labelnya ini diidentifikasi ya mengenai pendidikan masyarakat ini komponen-komponennya, termasuk label informal education. Nah, tadi disebut-sebutkan informal education harus dibuka ruang-ruang informal, saling saling mendidik, saling membelajarkan ya. Jadi resiprokal, saling itu resiprokal, saling namanya. Ada juga yang menyebut popular education, ya, pendidikan populer, populer lah. Ada bahkan yang community development. Sudah jauh nih ya. Ada bangsa yang menyamakan pendidikan masyarakat itu dengan community development, pengembangan masyarakat. Oh, ada juga community learning, pembelajaran masyarakat, non credit education, ya, pendidikan non kredit. Nah, kalau kita kan kredit kredit nih, kredit semester karena formal ya. Dan types of educational partnership, ya, kemitraan lah. Jadi pendidikan kemitraan, berbagai tipe dari kemitraan dalam pendidikan maksudnya. Nah, ini. Nah, mana yang tepat labelnya atau namanya lah, label yang tepat itu yang mana sih? Ya, ini tentu saja yang tepat itu untuk pendidikan masyarakat ini biasanya akan bergantung pada konteks sejarah tiap negara atau tiap wilayah. Nah, ini jadi kontekstual ya, terutama yang bersifat kesejarahan. Seperti mengapa di Jepang itu tadi disebutkan oleh saya pendidikan sosial ya, pendidikan masyarakat itu social education. Di kita pernah berubah-ubah. Memang di awal itu pendidikan masyarakat dulu itu ya. Lalu pernah berubah jadi pendidikan luar sekolah. Ya. Pernah juga jadi pendidikan non formal dan informal, PNFI, pendidikan non formal dan informal. Nah, sekarang balik lagi ya ke pendidikan masyarakat. Walaupun beberapa perguruan tinggi ya masih menggunakan pendidikan non formal ada. Ya. Nah, ini eh tetapi Bapak dan Ibu di tiap-tiap itu ada keterkaitan dan penggabungan yang secara tersirat, maksudnya tidak tampak dalam tulisan gitu ya, tapi itu tersirat inherent apa yang disebut dengan istilah masyarakat dan istilah pendidikan. Nah, ini mempengaruhi fokus pendidikan masyarakat. Jadi apa makna yang tersirat dari masyarakat dan pendidikan itu disitulah yang berpengaruh terhadap apa label pendidikan masyarakat. Nah, secara mendasar, secara gradual ya. Jadi berpikir filosofis itu Bapak Ibu berpikir sampai ke akar-akarnya ya itu filosofi ya. Tapi hanya menggunakan akal, tidak menggunakan empiri atau istilahnya pengamatan-pengamatan. Hanya mengandalkan akal saja, akal budi. Nah, secara filosofi pendidikan masyarakat ini mengakui saling ketergantungan satu sama lain. Apa yang diakui ketergantungan itu? Ada keterkaitan lah antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Begitu. Jadi pendidikan masyarakat itu mengakui
adanya saling ketergantungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi bukan sekedar bahwa keluarga itu sudah tidak sanggup lagi mendidik ya anaknya atau membelajarkan anak-anaknya, bukan sekedar begitu, melainkan memang walaupun anaknya sudah disekolahkan, tetap dia keluarga ini memiliki tanggung jawab ya. Demikian juga masyarakat. Makanya apa siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di kita ini dianut pendidikan adalah tanggung jawab siapa? Pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tuh ya, jadi tiga nih. Semacam tripartit lah gitu ya, keluarga, sekolah, masyarakat ini. Nah, dalam konteks global, global itulah tingkat dunia gitu ya, menyeluruh. Ini diimplementasikan, diterapkan ke dalam beberapa nama ya. Seperti apa itu? School based model. Model berbasis sekolah. Ada community based berbasis komunitas atau masyarakat ya. Dan agency spesifik model. Model spesifik agensi. Nah, ini memiliki beberapa komponen dasar ya. Tiga komponen dasar dari si Dexter ini ya. Kita intisarinya saja lah. Yang pertama seperti tadi disebutkan mengenai lifelong learning. Ini kan nih kan kalau bahasa Inggris itu kan dari belakang nih. Kalau kita kan di mereka MD kan. Di sini bahasanya pembelajaran sepanjang hayat, gitu kan? Ini kan pembelajaran. Long panjang, sepanjang atau umur hidup artinya nih. Life kan hidup ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Kalau Bapak dan Ibu menjadi pendidik di pendidikan masyarakat, Bapak dan Ibu pembelajar ya. Sehingga di Kernken itu jadi pembelajaran. Kalau peserta didiknya atau warga belajar, dia belajar ya, membelajarkan sepanjang hayat. Hmm. Jadi ini prinsipnya pembelajaran sepanjang hayat dan berkelanjutan. Jadi tidak ada selesainya ya sebetulnya belajar itu. Bapak dan Ibu saja nanti setelah selesai wisuda misalnya ya, itu justru dimulai ya belajar yang sesungguhnya dalam kehidupan. Makanya pendidikan masyarakat itu lebih banyak berbicara tentang hal yang praktis, yang pragmatis, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama yang tengah dialami, gitu ya, yang tengah dirasakan. Lain lagi dengan pendidikan sekolah itu mempersiapkan untuk sekian tahun ke depan, gitu ya. Jadi bukan untuk dipetik saat-saat ini juga pendidikan sekolah itu. Bapak Ibu juga nanti setelah lulus di sini ya, itu baru jadi output, outcome-nya berapa tahun kemudian ya, dampaknya. Dampak bagi apa? Bagi karir Bapak dan Ibu, bagi peningkatan income atau penghasilan. Bagi apa lagi? Bagi memberikan teladan kepada anak cucu Bapak dan Ibu ya. Ini pendidikan masyarakat itu istilahnya hal demikian. Nah, makanya menyelenggarakan peluang pembelajaran bagi formal dan informal, maksudnya pendidikan formal dan informal ya. Lifelong learning ini bukan hanya untuk pendidikan masyarakat saja, belajar semuanya ini. Jadi prinsip ini juga harus diterapkan di sekolah-sekolah juga sekarang ini, sudah tidak aneh lagi. Hanya sekarang saja kebetulan sedang bersekolah di pendidikan
formal, tapi dia harus menganut bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Nah, gitu. Selama apa masih dikandung badan itu, ya, selama hayat dikandung badan. Terus menyelenggarakan program dan pelayanan untuk semua masyarakat. Tuh, ya. Ini lifelong learning itu. Tidak hanya segmen-segmen tertentu saja, segmen apa kelompok usia tidak. Ya. Kalau sekolah kan hanya untuk usia sekolah, gitu. Sekarang yang sudah misalnya umurnya 40 tahun, 50 tahun, sudah lansia, ingin mendapatkan pendidikan dasar, nggak mungkin ya sekolah ke SD, masuk mendaftar ke SD. Nah, makanya disediakan oleh pendidikan masyarakat, ada pendidikan kesetaraan, ya, setara SD, setara SMP, setara SMA, paket A, paket B, paket C namanya. Hanya belum ada nih setara eh, S1, setara S2 belum ada. Ya, setara pendidikan tinggi. Ada juga keterlibatan masyarakat nih, ya. Community involved itu kan terlibat, involvement. Nanti Bapak dan Ibu kalau melakukan penelitian, penelitian terlibat, involved, ya. Ada pengamatan terlibat, involved. Apa? Observasi yang bersifat terlibat. Nah, ini ada penekanan pada rasa tanggung jawab kewarganegaraan. Oh, bicara pendidikan masyarakat ini seluas ini. Penekanan pada pemberian kesempatan kepemimpinan untuk anggota masyarakat. Ya, mengaktualisasikan dirilah ya dalam berbagai eh, organisasi misalnya, dalam berbagai ruang dan waktu. Makanya ini kesempatan. Kesempatan itu kan ruang dan waktu ya. Termasuk beragam populasi di dalam aspek kehidupan masyarakat. Maksudnya kan masyarakat ini sebagai keseluruhan, populasi keseluruhan ya, memiliki keragaman ya. Keragaman apa? Keragaman budaya, keragaman warna kulit, ya, keragaman aspirasi, keragaman latar belakang ekonomi, keragaman latar belakang politik, dan lain-lain lah pokoknya. Spektrum, kaya dengan spektrum ya, masyarakat itu. Di sekolah kan seragam, bukan beragam ya. Di sekolah itu diseragamkan, bukan beragam. Dimulai bajunya saja diseragamkan, pakaiannya. Terus materi juga harus sama, ya. Ada target-target pencapaiannya. Satu kelas ini belajar sama sekarang, besok kelas sama, gitu ya. Terus sampai semuanya sama, hanya bedanya apa? Di tingkat prestasinya aja, pencapaian-pencapaiannya. Ada yang prestasinya tinggi, ada yang menengah, ada yang sedang, ya. Ada yang kurang. Sama Bapak Ibu nanti dalam yudisium, ya. Ada yang eh, memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude atau terpuji. Dengan pujian, bukan terpuji, dengan pujian, maaf. Ya. Kemudian mendorong prosedur demokrasi dalam mengambil keputusan. Oh, waduh, kalau berbicara tentang pendidikan masyarakat ini, mau tidak mau berbagai konsep ya, yang hidup, konsep dan praktika yang berjalan di masyarakat, yang hidup dan berjalan di masyarakat, mau tidak mau harus ditelaah, dielaborasi. Gitu Bapak Ibu ya. Ada juga
efficient use of resource, ya. Apa itu? Efisiensi pemanfaatan sumber daya, resources, ya. Ini banyak resources, berbagai sumber daya maksudnya. Jadi efisiensi ini eh, susahnya bahasa Indonesianya, karena efisien itu dengan daya guna. Apa? Hasil guna, boleh berdaya guna. Nah, tapi kurang populer. Tetap saja yang populernya efisiensi, ya. Ini memanfaatkan sumber daya, apa itu, sumber daya fisik, ya, keuangan, sumber daya sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuh, pendidikan masyarakat mah tetap melibatkan sekolah juga. Jadi karena tadi ada ketergantungan itu antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, ya. Makanya sekolah itu sebetulnya tidak boleh terlalu tertutup, ya, dari masyarakat. Nah, kemudian mengurangi duplikasi layanan dan mempromosikan usaha secara kolaboratif. Nah, jadi duplikasi peniruan-peniruan, ya, layanan harus direduksi, dikurangi, sebab itu nanti akan mematikan inovasi-inovasi, hanya mencontoh saja kepada yang lain, ya. Justru harus mempromosikan usaha secara kolaboratif, secara bersama-sama. Oke, tadi itu masih meluas, ya, masih sifatnya spektrum. Sekarang masuk ke pengertian pendidikan masyarakat. Massachusetts Department of Education itu menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat dengan komponen-komponen berikut. Dia tidak, pendidikan masyarakat adalah tidak, ya. Ia menunjukkan komponen pendidikan masyarakat itu apa saja. Kemitraan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Itu adalah salah satunya, ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tuh, dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ketiga nih, Mas, baru-baru ini masih banyak, tenang, komponennya, ya. Oh, jadi komponen pendidikan masyarakat itu begitu kaya, Bapak dan Ibu. Keempatnya, demokratisasi menentukan keputusan berkenaan dengan pendidikan. Kemudian mengakui belajar sebagai aktivitas seumur hidup. Oke, tadi sudah disinggung-singgung, ya. Lifelong learning, lifelong education. Kemudian mendorong akses penuh ke semua fasilitas. Waduh, mau itu budaya, fasilitas rekreasi, fasilitas pendidikan untuk semua anggota masyarakat. Hmm. Ketujuh, sumber daya masyarakat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Artinya ya ada relevansi-relevansi tertentu. Sumber daya yang tersedia itu dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang atau yang tumbuh di masyarakat, ya. Nah, di semua fasilitas sekolah, termasuk perguruan tinggi, termasuk yang kita ini, digunakan untuk berbagai aktivitas. Ini, ya, masuk ke konsep community school, sekolah masyarakat. Jadi masyarakat ini menggunakan fasilitas sekolah, dan juga sebaliknya, sekolah dapat menggunakan fasilitas yang ada di masyarakat. Itu. Nah, yang kesembilan, pendidikan masyarakat mencakup penyediaan pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini. Nah, ini mencakup menyediakan. Sebetulnya dia itu di sini, Pak, Bapak dan Ibu, yang utamanya. Nah, ini sekolah. Nah, ini pendidikan masyarakat. Ini utamanya di sini, Pak, pendidikan masyarakat itu. Nah, ini pendidikan informal itu keluarga. Tapi kan keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Itu adalah keluarga. Makanya ini pendidikan masyarakat juga di keluarga itu. Ya, karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat.
Kesepuluhnya adalah anggota masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pendidikan, menentukan kebutuhan dan masalah masyarakat, serta menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya untuk menunjang kegiatan program pembelajaran. Waduh, ya sampai seperti ini ya pengertian pendidikan masyarakat itu banyak sekali ya. Ini lebih ke komponen-komponen ya. Nah, ini pendidikan masyarakat adalah sistem penyampaian untuk menyediakan berbagai layanan di masyarakat. Masyarakat itu layanan pendidikan terutama kan, rekreasi, sosial, dan budaya. Ya, karena kontekstual masyarakat itu dengan hal-hal yang nyata sekarang dijalani, dibutuhkan. Makanya juga hanya bukan sekedar pendidikan saja masyarakat itu, juga rekreasi, yang artinya diintegrasikan dengan waktu rekreasi ada pendidikannya. Makanya ada istilah studi tour, walaupun sekarang jadi kontroversi ya. Studi tour. Ada juga pendidikan sosial dan budaya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengembangkan budaya, mengembangkan seni budaya, ya Bapak dan Ibu di situ ada dimensi pendidikan masyarakatnya. Oke, sedikit lagi. Karakteristik pendidikan masyarakat. Ini tinggal satu ini lagi. Satu slide. Pendidikan masyarakat sebagai proses perubahan sosial terkait erat. Nah, bayangkan terkait itu gimana? Ya, terkait erat dengan praktik dan teori pengembangan masyarakat. Makanya pendidikan masyarakat mah tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas-aktivitas yang itu bersifat mengembangkan masyarakat, mengembangkan apanya? Pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya dalam berbagai bidang. Tidak hanya ekonomi, tapi juga politik, sosial, budaya, berdemokrasi, bertoleransi, ya, menghargai hak asasi manusia, menghargai lingkungan hidup, memelihara lingkungan hidup, memuliakan tanaman, ya, mencintai hewan, dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan melayani cita-cita masyarakat yang lebih setara. Jadi masyarakat yang berkesetaraan, ya, masyarakat demokratis ya. Kemudian pendampingan sebagai dasar pendidikan masyarakat. Nah, makanya tadi kan disebutkan tidak bisa menggurui di masyarakat itu tidak bisa menggurui. Kalau di sekolah menggurui, mendoseni, kalau di masyarakat tidak bisa. Ini mendampingi ya pendampingan. Makanya disebutnya juga tutor, pamong, ya, pamong belajar, bukan guru. Ini penekanan pada peserta dapat terlibat dalam pembelajaran mandiri. Melalui apa? Melalui proses yang mendukung. Nah, di sini bukan gurunya. Tidak mengontrol kurikulum, tapi peserta yang mengontrol proses dan makanya di sini guru itu diganti kalau di masyarakat itu ya. Peran fasilitator nih ya, maksudnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kritis dan memberikan keahlian tentang isu-isu tersebut. Isu kritis, isu lingkungan. Makanya guru di sini diganti dengan fasilitator. Ada juga nyebut tutor, instruktur kalau dalam pelatihan ya. Oke, tinggal ini satu lagi terakhir nih, Bapak Ibu. Loh, pendidikan masyarakat sebagai sarana pengembangan masyarakat menyangkut isu-isu kesenjangan sosial, waduh, dan budaya. Senjang antara desa dengan kota. Di kota itu wah, kemajuan luar biasa, ya ramai, ya. Dan uang banyak berputar. Ya. Di desa sepi, uangnya juga sepi. Mhm. Kecuali pada masa mudik, ya, kesenjangan ya. Apa itu? Seperti kemiskinan, ya, diskriminasi, maksudnya perbedaan perlakuan,
pengabaian pada hak-hak tertentu, pada kewajiban-kewajiban tertentu, dan hilangnya posisi individu lainnya dalam kontinum sosial dan politik. Nah, jadi individu-individu banyak dalam masyarakat yang senjangannya tinggi itu, hak-hak individu, posisi individu itu maksudnya terreduksi, ya, terkurangi secara signifikan hak-hak individu itu dalam masyarakat yang berkesenjangan atau terjadinya gap yang tinggi, gap antara kaya dan miskin. Seperti pernah saya introduksi, di kita ini saja kesenjangannya luar biasa, ya. Secara geografis sajalah, geografi dan pembangunan, walaupun sekarang sudah otonomi daerah, ternyata uang itu masih di Jakarta beredar 75%. 75% uang itu masih beredar di Jakarta, Bapak dan Ibu. Sisanya 25% itu dibagi ke seluruh provinsi lain. Senjang ini. Kemudian juga kesenjangan dalam penguasaan aset kekayaan negara. Kekayaan Indonesia ini 52% dikuasai oleh hanya segelintir orang saja, ya. Hanya dihitung oleh jari, bisa dihitung oleh jari. Itu 50% menguasai. Kesenjangan lainnya adalah yang ditunjukkan oleh berbagai paradoks. Paradoks itu keanehan-keanehan yang luar biasa, yang sungguh tidak boleh terjadi sesungguhnya kalau dikelola dengan benar, ya. Misalnya paradok pertambangan, nah, seperti yang diungkap oleh Mahfud MD itu, ya. Kalau pertambangan kita dikelola dengan benar, maka setiap satu orang Indonesia akan mendapatkan rutin setiap bulan 20 juta rupiah. Kenyataannya boro-boro, ya. Jauh dari situ kenyataannya. Justru masih banyak, masih jutaan yang miskin di kita ini. Oke, itu baru dari sektor pertambangan, belum dari kelautan atau maritim, belum dari kehutanan. Ya, tambang saja itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi pendidikan masyarakat itu adalah termasuk membangunkan kesadaran-kesadaran sebagai warga negara kan hak-hak dan kewajibannya. Oke. Demikian ya Bapak dan Ibu, ya. Sekedar sentuhan-sentuhan saja nih dari saya. Saya berasumsi bahwa Bapak dan Ibu memiliki sejumlah referensi yang tidak kalah kaya, hanya mungkin berbeda-beda. Tadi kan ada beragam. Boleh jadi Bapak itu memiliki kekurangan di satu bidang, tapi memiliki kelebihan di bidang tertentu yang lainnya. Gitu Bapak dan Ibu itu, ya. Bapak dan Ibu ada yang misalnya berkekurangan dalam hal berkomunikasi di depan umum, ya, di hadapan publik, komunikasi publik kurang misalnya, ya, public speaking. Tapi Bapak dan Ibu memiliki di sisi lain, ya, sisi keterampilan apapun lah itu yang bisa dibanggakan. Sebelum dibanggakan, disyukuri dulu, ya, disyukuri dan dibanggakan maksudnya, gitu. Itu ya, Bu, kembalikan ke Bu Dia. Ya, terima kasih Bapak dosen ya atas materinya, sangat menarik sekali ya terkait pendidikan masyarakat yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat atau bisa dikatakan lifelong learning, bukan lifelong ya Pak ya, lifelong learning. Oke, mungkin ini teman-teman ini sudah cukup banyak. Mungkin saya sedikit mewakili saja Bapak pertanyaan. Seperti Bapak sampaikan bahwasanya memang pendidikan masyarakat kita itu kan benar-benar sangat dipengaruhi ya tentang latar belakang budayanya, kemudian geografinya, serta juga ada pengaruh otonomi daerah. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa keberhasilan pendidikan masyarakat suatu daerah itu sudah bisa dikatakan berhasil, Pak, gitu. Dan bagaimana peran pemerintah untuk pendidikan masyarakat itu antar suatu daerah tidak mengalami kesenjangan. Okay.
Mungkin itu pertanyaan saya. Selanjutnya mungkin saya ambil dua pertanyaan dulu ya Bapak. Hmm. Kepada Bapak Muhammad Nasrullah, itu saya persilakan Pak. Ya, Baik, Atau terima Bapak mau kasih menjawab Bu. pertanyaan saya dulu Pak? Atau kita pertanyaan dulu menampung? tampung aja dulu ya. Oh ya, oke Baik. silakan ke Bapak Nasrullah. Kami Baik, persilakan. terima kasih Bu Moderator yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak dosen untuk mata kuliah pendidikan masyarakat. Terkait dengan pendidikan masyarakat, awalnya tadi yang kebayang, mohon maaf kalau saya memang masih buta melek terhadap referensi terkait dengan pendidikan masyarakat, terutama masalah source atau sumbernya Bapak. Tapi yang terbayang tadi adalah istilah yang sering kita dengar adalah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka pengalaman itu akan menjadi sebuah pendidikan. Ini lebih berbicara tentang feedback. Apa yang kita dapatkan bukan hanya kita yang memberikan gitu Pak. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak dalam slide tadi ada mengatakan pendidikan masyarakat adalah mencakup penyediaan pendidikan formal, non formal sama informal. Nah yang menjadi apa namanya hal yang belum saya pahami itu Pak, di mana letak perbedaan pendidikan non formal sama informal tersebut. Biasanya kita bisa mengenal formal sama informal, tapi lahir sekarang kata-kata non formal sama informal. Jadi mohon Bapak untuk lebih menegaskan contoh konkret daripada apa namanya hal yang mencakupi tentang pendidikan masyarakat tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Nasrullah. Mungkin satu lagi yaitu Pak Asep. Nanti kemudian kami persilakan Bapak dosen untuk bisa menjawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sekretariat. Dan yang saya hormati Pak dosen, perkenalkan saya Asep Erik dari Tasikmalaya. Mungkin kalau kita feedback ataupun membahas tentang pendidikan itu kita tidak akan habis-habisnya gitu seperti itu. Apalagi sekarang mungkin ya yang kita akan bahas ada itu pendidikan masyarakat yang tentunya merupakan pendidikan yang non formal gitu yang berakal dari dan juga untuk masyarakat. Karena dengan konsep seperti ini dalam pendidikan masyarakat itu menekankan pembelajaran yang sepanjang hayat, long life education yang tadi Bapak sampaikan seperti itu, yang berbasis pada kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang tentunya itu akan menjadi kebutuhan yang nyata bagi masyarakat sekitar. Yang jadi pertanyaannya Bapak, yang pertama mungkin ini yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama dari masyarakat yang ingin dijawab melalui pendidikan masyarakat ini mungkin kalaupun misalkan ingin kesejahteraan, mengurangi kesenjangan dan yang lainnya, mungkin caranya seperti apa? Kemudian untuk menyesuaikan tujuan-tujuan dari pendidikan masyarakat itu yang masyarakat yang sekiranya heterogen, yang berbeda-beda dengan kebutuhan ataupun dengan secara pendidikannya seperti itu seperti apa gitu Pak cara untuk menyesuaikan tujuan-tujuan dari program pendidikan masyarakat yang masyarakatnya secara heterogen. Mungkin seperti itu Bapak ya, pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Asep. Mungkin kepada Bapak dosen kami persilakan untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan arahan atas pertanyaan yang telah diberikan. Silakan Bapak. Baik. Sama mengenai kebutuhan pendidikan masyarakat tadi supaya atau dalam hubungannya dengan apa menghilangkan atau mengurangi kesenjangan ya Bu ya, Budi ya, Iya Pak. kesenjangan ya. Nah, seperti tadi di dalam podcast ya, untuk menghilangkan kesenjangan itu kan arahnya harus ke strategi dan kebijakan. Tidak bisa hanya di tingkat teknis pendidikan saja kalau kesenjangan ini.
bagaimanapun harus ada keberanian untuk lebih kebijakan yang lebih memihak ya, afirmasi istilahnya, memihak kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini atau sampai saat ini eh, kurang terperhatikan dengan baik ya. Dan saya termasuk yang percaya karena melihat sendirilah, menyaksikan sendiri. Negara kita itu sebetulnya sangat-sangat kaya. Tapi itu ketika dikelola oleh oleh pemerintah, oleh birokrasi terutama ya, itu didahulukan adalah kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan pengelolaan sendiri-sendiri. Ya. Betapa ya negara yang masih terpusat seperti Indonesia, saya termasuk yang mengamati dan meyakini sampai saat ini bahwa walaupun kita sudah ada apa istilahnya otonomi daerah, struktur keterpusatan itu masih tinggi. Sehingga ada di antara mahasiswa kita, di antara rekan-rekan Anda di fakultas, di prodi hukum waktu itu mengatakan kita ini sebetulnya tidak tidak miskin, kita ini kaya. Tapi kekayaan kayak kita itu diangkut ke Jakarta katanya gitu, ke pusat. Baru dari pusat dibalik-balikan diteruskan lagi ke daerah, tapi sedikit ya. Nah, oh kalau di studi itu memang benar juga. Saya termasuk yang mengalami beberapa cukup lama beberapa tahun di jadi maaf jadi dulu namanya konsultan terus jadi tim teknis ya. Cukup cukup capek ya se-Nusantara saya. Ke Aceh beberapa kali, ke Medan beberapa kali, Kalimantan juga sering pokoknya. Waduh, itu saya bawa duit dalam artian saya itu tim verifikasi yang akan mendapatkan bantuan. Jadi duit di Jakarta itu banyak sekali, Pak. Itu di satu direktorat saja melimpah ya. Tapi di daerah, aduh, sangat memprihatinkan. Nah, memprihatinkan daerah itu. Sekarang udah agak lumayan lah, paling tidak infrastruktur ya. Walaupun jaminannya utang gede, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting daripada dikorupsi ya. Nah, ini bagaimanapun harus ada format dan perilaku. Ya, maksudnya format sistemnya ya Budi ya, yang lebih mengutamakan kebutuhan kebutuhan real masyarakat dan mengurangi secara signifikan pembiayaan-pembiayaan yang selama ini sebetulnya tidak diperlukan dan berbagai eh, dalam tanda petik penyimpangan lah menurut saya penyimpangan. Misalnya kalau selama ini tiap pemerintahan itu mengalokasikan maaf ya mengalokasikan dana yang cukup gede misalnya ya bermiliar-miliar untuk media misalnya ya untuk pencitraan sekarang itu kan harusnya mulai dikurangi lah. Jadi citra itu harus tumbuh dengan sendirinya, real. Bahwa bupati itu, bahwa gubernur itu memang berprestasi bukan karena di framing atau dicitrakan oleh media, tapi benar-benar berprestasi rakyat. Kalau misalnya selama ini disediakan main bermiliar-miliar sampai puluhan miliar itu untuk media itu ternyata bisa dikurangi sampai ke tingkat di bawah 10 miliar saja. Atau bahkan 3 miliar, 4 miliar, dari sekarang 50 miliar. Nah, yang 40 miliar gunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu bisa. Itu dari satu sisi saja. Sisi lainnya, misalnya, kok pengadaan papan tulis ya, pengadaan apa 8 miliar, 9 miliar gitu. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan. Jadi mendahulukan
menyuapi diri sendiri lah. Nah, kenapa harus menyusun sebuah rencana ya, sebuah aksi harus di hotel, di melibatkan berbagai elemen ya, 3 hari di hotel sekian 100 juta ya. Ini banyak banyak sumber-sumber keuangan kita ini yang sebetulnya tidak pada tempatnya, tidak pada sasarannya lah. Ya. Nah ini kebijakan, perlunya kebijakan kalau sudah menyangkut pemerataan ya. Tapi luar biasa pada zaman 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 sekarang udah lumayan, sejak sejak reformasi ke sini lumayan walaupun belum berprestasi ya. Pada zamannya Orde Baru itu wah luar biasa ya penyimpangan-penyimpangannya. Ada seorang gubernur nunggu-nunggu cucunya presiden waktu itu sudah menyediakan sampai jam 2 siang itu, janjinya jam 10 jam 12 jam sampai jam sore tidak ada juga. Eh, ditelepon masih tiduran. Ya, ini zaman Orde Baru itulah luar biasa penyimpangan. Sini sini udah masih lumayan. Orde Baru mah banyak dikorbankan masyarakat itu baik material, spiritual juga, bahkan nyawa juga banyak yang korban. Ya, saya termasuk yang menyaksikan bagaimana dulu itu kampus-kampus zaman saya kan kuliah tahun 80 ya, masuk kuliah itu diduduki dan banyak korban tuh. Ya. Ketika waktu itu Orde Baru itu kan militeristik kan. Sini-sininya agak lumayan. Walaupun kemudian korupsinya juga meningkat sekarang dulu. Dulu kan korupsinya hanya elit, sekarang semuanya korupsi. Nah, kepentingan masyarakat itu termasuk mendidik hal yang demikian, sikap-sikap demikian. Termasuk boleh menyoroti kebijakan, bagaimana kebijakan mendidik masyarakat gitu ya, agar tidak buang sampah sembarangan gitu ya, agar tertib di lalu lintas dan menghormati ya, dan sebagainya. Jadi Budia yang pertama ini adalah arahnya kepada kebijakan ya Mas. Lebih mengarah kepada pendidikan kewarganegaraan kalau si pendidikannya. Pak Nasrullah, nah pendidikan formal, maaf, pendidikan non formal dan informal. Memang pendidikan masyarakat itu stressingnya di non formal. Jadi pendidikan di masyarakat itu non formal. Ya. Apa bedanya dengan informal? Informal itu di keluarga. Walaupun sedang di luar, misalnya sedang di apa di bandara gitu ya, tapi dia berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang di bandara, dia itu sedang menerapkan pendidikan informal gitu, yang ditanamkan oleh keluarganya. Lalu yang non formal yang mana? Yang diorganisasikan tapi di luar sekolah, itulah non formal. Bapak dan Ibu membentuk misalnya pusat-pusat pelatihan atau kursus atau pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau apapun namanya lah ya, yang penting di situ Bapak mendidik ya warga belajar, membelajarkan warga belajar dengan prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat, apapun yang dibelajarkannya ya sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Yang butuh cara memasak layani, yang butuh menjahit layani, yang butuh apa melek digital layani gitu. Itu idealnya. Pendidikan non formal itu terorganisasikan tapi tidak di sekolah, melainkan di masyarakat. Nah, kalau informal itu tidak terorganisasikan, ya, tidak disata. Bapak mendidik anak ibu, bapak, bapak ibu mendidik anak ya mengenai pengelolaan keuangan atau membiayai mereka, ya, apa dicatat kan enggak, ya, enggak dicatat. Berapa bapak ibu sudah menghabiskan biaya untuk anak sulung misalnya, bandingkan dengan anak
yang kedua bandingkan dengan yang ketiga. Nah, tidak ada catatannya. Itu namanya informal. Tapi Bapak menanamkan nilai-nilai di situ. Nah, itu ya Pak Nasrullah ya. Mudah-mudahan mudah terserap. Dan yang enaknya nanti diterapkan ya. Kalau kursus-kursus itu kan non formal namanya ya. Pelatihan-pelatihan non formal. Terus pendidikan paket A, paket B, paket C itu non formal. Anda sekolah tidak. Terus di mana? Paket. Maksudnya paket A, B, dan C itu ya. Paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah, kemudian Erik, Pak Asep Erik ini mengenai apa nih? Cara melayani ya kebutuhan masyarakat itu. Makanya ada aktivitas di pendidikan masyarakat itu identifikasi kebutuhan masyarakat, mengenali kebutuhan masyarakat. Misalnya di sebuah masyarakat itu ini walaupun di perkotaan lah misalnya ya, masyarakat ini memerlukan keterampilan yang bersifat digital. Nah, sehingga untuk meningkatkan melek digital, literasi digital. Nah, untuk hal demikian dikelompokkanlah oleh Bapak dan Ibu ya berapa orang yang butuh keterampilan digital ya mengoperasikan apa aplikasi-aplikasi tertentu misalnya ya. Dicarikanlah oleh Bapak dan Ibu sumber-sumber belajarnya, ahli-ahli belajarnya yang di bidang digital ini. Karena di masyarakat itu pasti beragam kebutuhan itu, beda-beda ya. Tidak seperti di sekolah kan. Sekolah itu kan diasumsikan semua butuh ini. Ya. Saat ini diasumsikan bahwa Bapak dan Ibu butuh, oleh saya diasumsikan butuh mengenai konsep dasar pendidikan masyarakat. Padahal boleh jadi dan Bapak Ibu itu sudah ada yang sudah berpengalaman di pendidikan masyarakat, boleh jadi nih. Begitu. Ya. Demikian juga di masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu sangat-sangat heterogen. Walaupun ada tipologi di pedesaan lebih ke arah agraris misalnya. Kemudian di daerah yang transisi itu nilai-nilai baru yang harus diintroduksi, ya. Kebiasaan-kebiasaan lama harus mulai ditinggalkan, kebiasaan di lembur, kebiasaan di desa, ya, ke kota, sudah harus mulai ditinggalkan dan beradaptasi dengan norma-norma kekotaan. Makanya kota itu urban, urban, ya. Urban itu kan istilahnya proses lebih beradab, gitu ya. Makanya ada dasar kampungan, orang kampung gitu ya, dilawankan, dikontradiksikan dengan kota. Kota itu tempat peradaban dan tempat biasanya berbagai perubahan-perubahan itu tidak dari pedesaan ya, dan di kota. Dari dalam setiap sejarah itu perubahan-perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik itu dimulai dari kota. Ya, termasuk Islam juga di kota itu kota Makkah, ya, dari kota Makkah, kota Madinah, Islam. Revolusi-revolusi di kota, ya, revolusi atau perubahan-perubahan yang cepat di kota. Oke, itu ya. Boleh jadi ada yang kurang pas jawaban saya, tapi nggak apa-apalah ya. Sisanya cari sendiri. Ketika sekarang ini informasi begitu melimpah, mau apa informasi apa coba? Cari di TikTok, cari di YouTube. Mau apa? Mau belajar apa sekarang ini? Ya.
Mau pengetahuan apa? Saya mau tahu tentang siksa kubur misalnya. Tulis aja di situ. Mau di Google, mau di TikTok, mau di YouTube. Tapi itu baru informasi, belum jadi ilmu. Itu baru pengetahuan, boleh jadilah. Ada informasi, ada pengetahuan, ada ilmu. Ilmu itu paling-paling tinggi, ya. Mungkin baru pandangan-pandangan, bahkan bisa boleh jadi hoak, ya. Informasi tapi hoak, sifat bohong. Dan saya dapat informasi terakhir ini ternyata yang paling tinggi di dunia ini yang melek digital itu, ya. Yang eh, masyarakat digital paling tinggi itu adalah Singapura, ya. Ternyata kita kalah. Singapura itu udah nilainya 100%. Kita berapa persen? 40, di antara 35 sama 40. Jauh kita ini, ya, yang melek digitalnya. Karena ke depan ini akan semakin digital nih, ya, masyarakat kita ini. Belanja saja sekarang misalnya tidak tidak usah pakai apa, handphone, pakai ini aja dikit kan. Iris, Pak. Di scan, ya. Tet, tet, tet. Keluar, ambil. Sudah mulai di Amerika. Dan sekarang yang leading ini adalah Amerika dan Cina, ya. Mau tidak mau tuh harus mengakui real. Real, saling 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 kejar itu dua negara ini adalah Amerika dan Cina. Nah, suka tidak suka. Tahun 80 Cina masih hampir sama lah, tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sekarang jauh bedanya. Waduh, kenapa ini habis? Hmm. Oke, masih ada lagi? Untuk selanjutnya mungkin kita serahkan ke Bu Fatmi. Silakan Bu Fatmi. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah Hmm. atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat-sangat tertarik ya Pak dosen dengan mata kuliah pendidikan masyarakat ini karena menurut saya mata kuliah ini mata kuliah yang sangat relate gitu dan bisa langsung kita aplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sedikit diskusi juga ya Pak terkait pendidikan masyarakat ini kan memang pendidikan masyarakat ini adalah suatu hal yang non formal gitu yang dimana dalam kehidupan kita pun tanpa kita sadari kita tengah melakukan yang namanya kegiatan pendidikan masyarakat ini. Baik dalam kegiatan terutama tadi menyinggung masalah melek teknologi dari digital dan lain-lain. Nah, sekarang ini kan memang sangat over informasi gitu ya. Informasi melalui berbagai media sosial, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kadang kita sebagai masyarakat Indonesia terutamanya, saya melihat memang tadi Bapak dosen katakan Singapura adalah melek digital 100%, sementara Indonesia masih di kadar 40%. Walaupun pengguna media sosial di Indonesia itu sangat banyak, tapi kenapa melek digitalnya itu 40%? Itu menurut hemat saya adalah karena orang-orang yang menggunakan media sosial ataupun digital di Indonesia itu sendiri belum bijaksana gitu, dalam bermedia sosial. Contohnya saja ketika ada info ataupun berita-berita yang dalam hal ini berita itu adalah berita-berita krusial, entah itu berita politik ataupun berita-berita yang baik untuk asupan informasi kita gitu, untuk pengetahuan kita, itu akan tertutupi nantinya dengan kabar-kabar gosip gitu ya. Jadi kayak seperti ada pengalihan isu dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana caranya kita sebagai kaum terpelajar gitu, sebagai kaum terpelajar menerapkan ilmu pendidikan masyarakat ini ke dalam lingkungan sekitar kita
terutama mungkin bagi yang mempunyai media sosial, pengguna Instagram ataupun TikTok gitu ya, bisa memanfaatkan konten-konten TikToknya itu untuk memberikan sebaik mungkin informasi yang bermutu gitu ya, agar masyarakat kita tidak sering mengkonsumsi informasi-informasi yang unfaedah gitu ya. Dalam artian mungkin bisa aja kita hanya melihat itu sebagai cukup tahu aja gitu, tapi jangan sampai kita termanipulasi oleh informasi-informasi yang tidak baik itu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip pendidikannya itu masih rendah. Kadang yang susah dididik itu adalah ketika mereka merasa bisa, tapi padahal belum gitu ya. Nah, misalnya kayak kita kasih tentang contohnya dalam kasus politik gitu ya, Pak, pendidikan masyarakat tentang dunia politik. Kadang masyarakat itu suka ngeyel gitu ya, kayak money politik ini udah jelas-jelas dilarang gitu, tapi masih ada aja perkataan yang mengatakan nggak apa-apa gitu, yang penting ada uangnya gitu. Saya pilih siapa yang paling banyak ngasih amplopnya. Kadang suka miris untuk mendengar kata-kata seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke peran kita sebagai kaum terdidik gitu ya, sebagai orang-orang intelektual untuk memberikan dampak bagi sekitar kita itu bagaimana. Itu Pak dosen, terima kasih. Ya, Oke. terima kasih Bu Fatmi. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak untuk Iya. pertanyaan Bu Fatmi. Ya, silakan. Yang pertama itu bagaimana agar kita bisa bijak ya, Bu Patmi, Ya, betul Pak. tengah-tengah arus informasi yang sedemikian rupa. Ya, di antaranya saja, pertama pendekatannya kepada individu sendiri, dalam artian, ya jelas harus memilah dan memilih bagaimanapun bisa ditawar-tawar harus ada pilihan memilih sendiri ya. Keduanya, karena kesendirian individual itu lemah, harus terlibat bergabung dengan komunitas yang sama lah, yang memiliki kesadaran yang sama ya di bidang edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan media secara bijak. Nah, jadi terlibatlah dalam kumpulan-perkumpulan yang sesuai dengan orientasi pikir kita, pandangan kita. Ya. Apa sebabnya? Sebab hidup secara terorganisasi itu lebih kuat daripada sendirian, gitu saja, Bu Patmi. Tapi sebelum ke situ, sebelum yang kedua ya, sebelum yang kedua, saya sendiri dapat informasi mengenai melek digital bangsa kita itu karena ada rekan Anda yang tadi ujian membahas ini mas tentang apa sistem pemerintah berbasis elektronik, ya itu kan diungkap itu dan ternyata di kita ini baru 35 sampai 40% lah. Tangerang ini 40%. Nah, kalau dibandingkan dengan Singapura, Singapura kan kecil. Gitu. Oh, Singapura itu mungkin lebih besar dari kota Bogor lebih besar daripada Singapura ya. Atau kabupaten kota dan kabupaten Bogor itu kecil. Jadi lebih ini terkelola dengan baik, lebih mudah. Tapi bukan itu saja, memang diterapkan pola yang strike tegas ya. Hampir sama dengan yang diterapkan di Cina gitu ya. Ketegasannya seperti itu. Kita susah untuk tegas-tegas ini. Ya. Bukan tidak bisa, harus berani ya, walaupun menghadapi resiko. Yang keduanya mengenai dampak apa, Bu Patmi? Aduh, lupa nih pertanyaannya. Dampak, dampak apa?
Iya Pak, cara kita memberikan dampak gitu sebagai orang terpelajar gitu ya, yang mungkin kita lebih konsen di bidang pendidikan, tapi mungkin mohon maaf Pak kalau ini sebelumnya saya pengen menanggapi juga. Sebenarnya di tengah isu melek digital ini, kadang kita dilematis ya Pak. Saya juga membaca berita tentang kayak beberapa negara maju, contohnya Australia, mereka sendiri membuat peraturan bahwa anak usia 16 tahun, di bawah 16 tahun itu tidak boleh menggunakan media sosial gitu. Nah, sementara kasus di Indonesia sendiri kita belum melek teknologi, padahal negara lain yang mereka sudah melek teknologi dan sekarang mereka pengen beralih ke sistem konvensional kayak pembelajaran menggunakan buku seperti sebelumnya gitu. Nah, jadi ini juga kadang saya juga di sekolah sering diskusi dengan guru-guru di sekolah kadang gimana ini gitu terkait kabar ini. Sementara di sekolah saya memang lagi digaungkan tentang digitalisasi karena kita bekerja sama dengan sekolah digital AI untuk saat ini. Nah, itu juga menjadi si malakama sendiri gitu ya. Di satu sisi kondisi negara maju mereka beralih ke sistem konvensional, sedangkan kita dalam posisi negara berkembang menggunakan digital itu sendiri gitu. Jadi kayak apa ini gitu? Kenapa bisa seperti ini? Mungkin ya sistem setiap negara berbeda-beda. Gitu, Pak. Ya, saya menekankan pada sistem, lebih tepatnya lagi pada kebijakan. Makanya yang paling bertanggung jawab itu adalah pemimpin. Ya. Setiap kita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabannya. Minimal memimpin diri sendiri ya. Nah, untuk tingkat negara kan pimpinan negara. Makanya eh, di Jepang itu kan kebijakannya anak SD itu sampai kelas 3 itu tidak belajar apa? Tidak belajar hal-hal yang bersifat pengetahuan termasuk belajar matematika tidak. Etika aja terus. Etika sehingga begitu hebat ya ditanamkannya kemudian diikuti dengan penerapan hukum. Sehingga kalau ke sana Anda ke Jepang itu Anda dan memang pengalaman beberapa rekan kita yang ke sana ya orang-orang kita misal ke Jepang betul-betul hebat ya sisi etikanya. Anda tertinggal dompet berisi apapun di situ ya, tertinggal dompet dimanapun, tidak usah khawatir. Ya, di sana itu. Nah, kita ini memang negara kita ini masih transisi. Tahu transisi? Tahap peralihan kita ini dari masyarakat yang tradisional, primitif ya ke arah yang modern. Jadi modern belum. Nilai-nilai lama sudah ditinggalkan. Seperti inilah tipologi masyarakat kita itu. Ya. Nah, dalam masyarakat yang demikian sebetulnya yang dipentingkan adalah tadi kebijakan dan apa pengenaan aturan, ya, law enforcement, ya, penerapan hukum yang tegas. Sebetulnya di kita ini kan lembek hukumnya, bahkan lebih banyak eh, apa aparat hukum yang melanggar hukum di kita ini. Banyak paradoks, ya. Sebutkan aja paradok apapun di sini ada. Paradok hukum, paradok ekonomi, ya. Paradok pertambangan, paradok pertanian, paradok maritim. Jadi seperti kita ini seperti tidak ada baiknya. Padahal, waduh, kita ini banyak baiknya, ya. Budaya kita ini sopan santun, diangkat-angkatkan, bernilai sedemikian rupa, toleransi tinggi. Kenyataan seperti ini. Kita ini kaya, kaya apanya? Ya. Jadi eh, memang harus bergaul kita ini carilah teman-teman dan lingkungan yang nah, sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang menurut kita itu harus ditegakkan. Ya. Sebab menderita kalau Anda hidup di lingkungan yang tidak sesuai dengan orientasi nilai kita. Hmm, tuh.
Makanya banyak yang dari mana fenomena yang imigran dari negara-negara Timur Tengah itu ke Eropa. Karena walaupun Eropa itu misalnya dianggap tidak Islam, tapi ternyata lebih manusiawi gitu ya misalnya ya, dibandingkan dengan di negaranya sendiri yang pun label-labelnya Islam, tapi kenyataannya, waduh, banyak pelanggaran. Termasuk misalnya di negara-negara Islam di Timur Tengah itu jangan salah, tidak bukan tidak ada ini, bukan tidak ada kejahatan-kejahatan, tapi data kejahatan dihapus, dihapuskan data kejahatannya, ya. Kejahatan itu tinggi. Misalnya aja maaf, prostitusi tinggi ya. Tapi daripada mencuat lebih baik ditutup. Jadi datanya tidak ada, dihilangkan. Lalu kalaupun ditegakkan misalnya hukum-hukum tetap aja karena nalurinya tinggi terus duit banyak maka mencari di luar ya. Yang pertama itu dulu ini sejarah ini bukti ini ya, fakta. Yang pertama sasarannya adalah Thailand. Di Thailand itu ya banyak sampai tahun 80-an itu. Sampai terjadi tragedi berlian biru. Ya, berlian biru itu di Arab Saudi seorang sultan kehilangan berliannya yang sangat mahal ternyata dicuri oleh pembantunya dari Thailand dibawa ke Thailand. Ternyata yang mencurinya adalah orang ternama di Thailand itu ya, bagian dari kerajaannya lah. Sampai terjadi clash atau konflik antar negara. Karena asalnya turis-turis dari Arab Saudi banyak ke Thailand itu dan menjadi devisa. Sejak itu beralih ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini ya seperti itulah, seperti yang Anda baca fenomenanya. Udahlah itu yang demikian, silahkan pelajari itu sendiri ya. Saya tidak ingin mengungkap lebih, walaupun sekarang ini zaman keterbukaan. Terbukaan jadi siap-siap saja, apapun bisa terbuka ke depan itu. Ya. Yang asalnya apa ditutup-tutupi, disembunyi-sembunyikan, sekarang ditunjukin lagi. Ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu hanya saya termasuk saya itu hanya bisa watawasobil hak watawasobil sobr gitu. Saling berwasiat dalam hak dan sabar gitu. Tapi pada saat yang sama carilah lingkungan yang sesuai, bergaullah dengan orang-orang yang sesuai gitu. Ya. Kan Bapak dan Ibu bergaul yang maaf nih dengan yang suka merokok, bau rokok kitanya juga. Maaf ada yang Bapak dan Ibu yang masih suka merokok nih. Dosen-dosen juga masih banyak merokok, dosen UNIS juga. Ya, itu ya Bu Dia, Bu Patni. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen atas penjelasannya. Bagaimana Bu Fatmi? Sudah puas ya atas penjelasannya Bapak dosen? Belum, tapi Puas, masih Bu. itu aja. Terima kasih, Pak dosen. Ya, kita masih punya waktu 20 menit Pak sebelum mengakhiri perkuliahan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan ke Ibu Tia Novianti. Silakan Bu Tia. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dia. Terima kasih Pak dosen. Halo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Tia Novianti dari Jakarta. Kebetulan juga di sini sebagai pengurus kelas, sebagai bendahara 1. Tadi Bapak menyebutkan tentang yang bertanggung jawab di pendidikan ya Pak ya. Yang pertama keluarga, terus ada sekolah dan masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan atau diskusikan adalah sekarang ini kan banyak fenomena yang orang tua itu seperti lepas tanggung jawab gitu Pak.
Jadi sepenuhnya menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Karena saya juga pernah menangani kasus yang di mana anak itu melanggar suatu pelanggaran di sekolah. Ini termasuknya PKBM ya Pak. Di tempat saya ada PKBM, ada juga yang sekolah formal. Jadi yang saya tangani ada yang PKBM, itu benar-benar orang tuanya itu lepas tangan gitu Pak. Karena dengan alasan sudah membayar sekolah mahal-mahal, untuk apa ada guru di sini kalau tidak mendidik anak saya begitu. Nah, mungkin di sini yang saya tanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena orang tua yang seperti itu, Pak, yang menyerahkan pendidikan sepenuhnya ke sekolah. Begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Putia. Mungkin kepada Bapak dosen kami persilakan untuk bisa menjawab ataupun menanggapi, Pak. Baik, saya membetulkan bahwa fenomenanya banyak menyeruak seperti itu ya. Pertama kita telusuri dari segi sejarah. Dulu itu ketika belum ada sekolah, yang ada itu pendidikan di keluarga dan masyarakat ya. Lama kelamaan keluarga tidak mungkin lagi ya menanggung beban mendidik anaknya karena perkembangan yang sedemikian rupa, maka dibangunlah sekolah school ya. Dan orang tua menyerahkan kepada sekolah. Tapi kemudian juga secara real saja ya. Apalagi secara hukum, secara yuridis juga ditekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat. eh, Coba saja hitung, lebih banyak di sekolah atau di keluarga dan di masyarakat hidup kita ini. Nah, di sekolah berapa jam? Nah, pertama itu ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya lebih banyak di keluarga dan di masyarakat daripada di sekolah. Mulai dari segi substansinya, sekolah itu bagaimanapun lebih kepada apa penanaman atau apa namanya transformasi ilmu pengetahuan ya, dan keterampilan. Sedangkan sikap, ya, etika, akhlak dan sebagainya itu ditanamkan di keluarga dan di masyarakat. Jadi pendidikan intelektual kebanyakan di sekolah itu. Nah, walaupun tidak semua intelektual di sekolah, tapi sekolah-sekolah itu terutama menggembleng intelektual. Sedangkan moral itu bukan di sekolah. Moral itu di keluarga dan di masyarakat. Ya keluarga tanggung jawab orang tua. Menyangkut moralitas itu tidak bisa. Sekolah yang tanggung jawab tidak bisa. Ya. Lalu di masyarakat, ya pemerintah apa, menerapkan hukum. Ya, hukum di di jalan, misalnya hukum lalu lintas, ya di terminal, di bandara, ya, di pasar. Hmm. Berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, damai, dan sebagainya, bertoleransi. Itu kan tugasnya pemerintah. Ya. Misalnya menegakkan aturan di jalan raya, itu kan polisi. Ya polisinya harus terdidik juga, bukan polisinya bagian dari kejahatan. Di kita kan cukup banyak menyeruak. Polisinya bagian dari kejahatan. Lalu gimana ini? Sehingga orang membanding-bandingkan antara polisi kita dengan polisi orang yang lain. Ternyata jauh beda. Ya. Nah itu. Jadi kembali lagi kita tetap berpandangan ya Butia bahwa tidak bisa pendidikan itu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Sekolah itu lebih stressingnya ke pendidikan intelektual, mempersiapkan ya peserta didik atau siswa untuk mengisi posisi-posisi profesional di masyarakat. Lebih ke sana arahnya sekolah itu. Adapun moralitas tidak mungkin ditanamkan dalam waktu yang sesingkat itu di sekolah. Ya. Apalagi sekolah kita tipologinya seperti itu.
Lain lagi dengan kalau mau mencontoh sekolah-sekolah di negara-negara maju ya boleh. Ya. Jadi ada kepaduan, ada nyambung antara pendidikan etika di keluarga, ya moralitas di keluarga dengan juga disambung di sekolah. Aneh sekarang ini kan di negara-negara Islam kejahatan menyeruak. Ya. Justru yang Islami itu negara-negara yang bukan Islam. Nah ini ke dunia ini akan seperti ini. Ke depan ini. Sehingga orang mengatakan kalau di Finlandia sejuk, Swiss sejuk, bukan sejuk apa iklimnya juga sejuk, kehidupan sosialnya. Di Jepang begitu tertib, bersih ya. Sehingga orang-orang itu mengatakan, wah bangsa Jepang itu tinggal itu sajalah, tinggal sahadat katanya. Gitu. Itu ya Bu Tia ya. Ya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya Pak ya, karena waktu juga Tentu. sudah hampir habis. Mungkin satu lagi pertanyaan Pak ya, terakhir dari Bapak Rahibun Abdullah. Kami persilakan Bapak untuk mungkin memberikan pertanyaan atau diskusi, tapi kalau bisa singkat. Oke, silakan Pak Rahibun. Rahibun, Pak Rahibun. Abdullah. Ya, mungkin bisa di-unmute Pak. Belum terdengar suaranya. Ingat. Belum terdengar Pak Rahibun. Silakan Pak Rahibun. Masih di mute Pak. Atau mungkin ada bermasalah dengan speakernya. Audionya Tapi bermasalah. suaranya nggak masuk itu Pak Raibun. Problem, Iya, nah, mungkin untuk Pak Rahibun dicek terlebih dahulu ya mikrofonnya. problem Mungkin gadget. selanjutnya satu lagi dari Pak Ahmad Wafir. Mungkin Iya Bu, terakhir. terima kasih Bu. Kami persilakan Pak yang singkat. Ya, terima kasih Bu Dia, Pak Dokter. Hmm. Kami cuma ingin mengetahui perbedaan dominan mana antara pendidikan masyarakat pada zaman prakolonial, pada zaman kolonial dan setelah merdeka. Itu saja Pak Dokter. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Ahmad Wafir. Mungkin Bapak dosen kami persilakan Pak. Baik. Eh, tentu saja ya dari sisi politis pendidikan masyarakat pada sesudah kemerdekaan itu lebih leluasa karena kita lebih memiliki kedaulatan ya Pak Wapir dari sisi itu ya. Tapi dari sisi apa namanya teknis edukasinya itu sebelum pada zaman kolonial itu jauh lebih baik ya penanaman kedisiplinan dan sebagainya dibandingkan dengan setelah kemerdekaan. Karena zaman kolonial itu kan maaf walaupun Belanda itu memang sebetulnya tidak ikhlas ya mendidik bangsa kita ini hanya untuk dijadikan sebagai klerk saja tenaga-tenaga yang diperlukan dia menjalankan kepemerintahannya di negara jajahan di kita ini ya walaupun demikian pola-pola pendidikannya cukup bagus ya untuk menanamkan disiplin dan sebagainya hanya disayangkan Belanda itu betul-betul menjajah merampas menindas ya dibandingkan dengan kolonial yang lain misalnya Inggris Inggris itu lebih lebih apa mendewasakan ya dan setelah itu diikat dengan persemakmuran makanya yang dijajah Inggris lebih dewasa ya. Malaysia itu dijajahnya oleh Inggris lebih dewasa jauh dari kita termasuk mengimplementasikan mengaktualisasikan pengelolaan pembangunannya
ya, lebih sejahtera jauh orang-orang Malaysia dibanding dengan kita. Ya. Tahun 80 waktu saya kuliah itu masih banyak mahasiswa Malaysia di kita, ya, yang sekolah di kita, kuliah-kuliah di kita di perguruan tinggi Jakarta, Bandung, Bogor, ya, Semarang sampai ke Surabaya sana banyak sekali sampai ada asrama-asrama mahasiswa Malaysia. Itu 80-an saya menyaksikan. 10 tahun kemudian terberbalik ya. Ya, kita yang menyekolahkan ke sana akhirnya. Sekarang aja membanding-bandingkan karena kan zaman globalisasi sebenarnya mudah kita membanding-bandingkan. Di sana BBM hanya 7.000, ya. Itu pun asli tidak dioplos, tidak merusak rakyatnya, ya. Di sana kehidupan apa biaya hidup murah dibandingkan dengan kita. Padahal mereka itu masih kerajaan, sultan-sultan itu. Dibandingkan kita yang sudah demokrasi demikian, kebablasan demokrasi kita. Ya. Di sana tidak tidak sembarangan memberikan bangunan karena milik raja di sana itu ya. Tanah-tanah itu milik raja, di sana itu. Gak bisa aja itu dirikan sana bangunan di sini. Ya, seperti para PKL di kita ya. Terus sampai bertahun-tahun dibiarkan pembiaran-pembiaran sampai disertifikatkan ya, kolaborasi atau bersekongkol dengan birokrasi, keluarlah sertifikat. Nah itu Pak ya. Jadi pola pendidikan zaman ini, zaman kolonial itu dari sisi teknis bagus, tapi sisi politisnya buruk. Nah, sekarang politis kita baik, ya, lebih berdaulat, teknisnya kedodoran kita ini, ya. Teknisnya buruk kita. Oke, itu Pak Ahmad Wapir ya. Apa masih ada Neng Bu dia? Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Pasfir. Terus untuk selanjutnya Pak, ini karena sisa waktu 5 menit, mungkin terkait presensi perkuliahan hari ini, mungkin dari Bapak apakah sudah menyiapkan link untuk kami isi Pak? Karena dari Biro itu menyampaikan untuk mungkin dari masing-masing dosen untuk menyiapkan presensi Pak. Di screenshot aja ya. Saya tidak menyiapkan. Dikira sekarang menyediakan ini. Oh iya, untuk terkait linknya apakah dari Bapak atau kami dari pengurus membantu membuatkan link Pak? Nah, bikinkan aja link. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Akan ke saya setiap setelah selesai. Oh iya Pak. Ya, terima kasih. Berarti nanti ada screenshot juga ya Pak ya, Ah, ya, oke. untuk diserahkan. Ya, ini karena waktunya masih ada sekitar 5 menit Pak. Apakah mau membuka satu pertanyaan ataukah mungkin ada kesimpulan dari Bapak? Oke, simpulan aja ya. Jadi pendidikan masyarakat ini pendidikan yang berbasis luas, gitu aja ya. Berbasis luas, apapun dapat dibicarakan dalam pendidikan masyarakat asal itu perspektifnya perspektif pendidikan, ya, ya, dan paradigma kemasyarakatan, bukan paradigma sekolah. Kalau sekolah kan mempersiapkan dan lebih ketat, ketat persyaratannya, ketat prosesnya, ketat dalam evaluasinya, pengawasannya. Sedangkan pendidikan masyarakat itu jauh lebih fleksibel, ya, termasuk dalam persyaratan, dalam proses dan lain sebagainya. Hanya saja karena yang dibutuhkan itu adalah di negara-negara yang sedang berkembang itu terutama penguatan intelektualitas, maka lebih banyak diserahkan ke sekolah. Sekolah itu lebih stressingnya ke intelektualitas. Sedangkan pendidikan masyarakat itu lebih ke sikap dan moralitas ya, akhlak lah gitu lah. Walaupun akhlak beda dengan moral ya. Kalau di barat moralitas, kalau yang Islam itu akhlak. Akhlak itu lebih sifat spiritual. Nah, di negara-negara seperti kita ini yang berketuhanan, ya, pendidikan masyarakat juga mengintroduksi mengenai akhlak ini, ya, spiritual. Dan pendidikan masyarakat itu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang real saat ini, ya, jangka pendek, ya,
yang terus berubah, sedangkan pendidikan sekolah itu untuk kebutuhan yang akan datang. Makanya sekolah itu disebut investasi. Nah, gitu. Itu ya, Ibu dan Iya. kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini sekedar sentuhan saja, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tersentuh. Kalau sudah tersentuh, terangsang ya untuk lebih mengeksplorasi lagi dari berbagai informasi yang tersedia, yang sangat melimpah saat ini dari manapun ya. Tapi bijak-bijaklah ya. Mau nonton apapun ada sekarang ya, tersedia. Tapi tinggal diserahkan kepada tanggung jawab sendiri. Nanti di akhirat, maaf nih, di akhirat sebagai eh, insan yang percaya bahwa ada hari akhir dan ada hari pembalasan, senantiasa kita mengingat hal demikian. Apa berbeda kita ini dengan nilainya dengan di negara-negara yang non agama yang tidak percaya kepada Tuhan. Beda. Yang tidak percaya kepada Tuhan itu ya tidak ada nanti apa setelah mati ya mati aja jadi tanah gitu. Kalau kita kan mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya atau yang abadi. Gitu ya. Nah, pendidikan masyarakat juga menjangkau hal yang demikian. Oke. Ya, terima kasih Ya, Bapak dosen atas materi malam ini. Demikian perkuliahan malam ini ya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa administrasi pendidikan. Semoga dengan materi hari ini ya kita bisa mengambil pembelajaran dan juga kita bisa menjadi pendidik yang baik gitu ya, terutama di tengah-tengah masyarakat. Mungkin untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan. Mungkin Bapak mungkin mau pamit terlebih dahulu, ya, yang mau saya. beristirahat, ya, Terima kasih kami ya. persilahkan. Terima kasih Ya, kepada terima kasih semuanya. Bapak. Mudah-mudahan berkah selalu ya, sehat selalu, Amin. sehat Ya. rohani, ya sosial, finansial dan segalanya. Oke. Amin. Terima kasih Doa buat Bapak. keluarga dan yang Siap, sehat selalu Pak itu Dokter. berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Untuk Bapak Ibu semuanya, nanti insya Allah absensi akan kami sharekan di grup. Nanti minta tolong jangan lupa screenshot ya. Nanti kita akan berikan link di akhir perkuliahan. Mungkin Terima kasih beliau. maaf atau atas kesalahan kalau tidak semuanya bisa bertanya untuk malam ini. Semoga besok kita bisa lebih semangat lagi untuk aktif di perkuliahan. Amin. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosennya gimana Pak? Dosennya